Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is it going, students? I hope you are very well today. Right. Now we study again about obligation, prohibition, and recommendation. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai obligation, prohibition, dan recommendation. Oke, are you ready? Nah, jadi obligation sendiri artinya keharusan, harus. Prohibition, larangan. Kemudian recommendation, saran atau himbau. Untuk membuat kalimat-kalimat tersebut, larangan atau himbauan, kita bisa menggunakan beberapa modals. Di sini contohnya must, have to ya, artinya harus. You must speak louder. You have to study hard. Kamu harus berbicara lebih keras. Kamu harus belajar lebih giat ya. Jadi penggunaan modals di sini untuk keharusan. Kemudian kalimat larangan contohnya example, you must not, menggunakan not ya. You must not play with matches. You mustn't sleep here. Mustn't itu singkatan dari must not. Kemudian don't sit on the bench. Ini kita melarang. Jangan menggunakan kata don't. Don't singkatan dari kata do not. Kemudian selanjutnya ada kalimat don't sit on the bench. Jangan duduk di atas kursi taman. It is prohibited to shaking hands during pandemic. Dilarang untuk menjabat tangan selama musim pandemi. Ya. Nah, itu contoh kalimat yang menggunakan keharusan larangan. Kemudian ada recommendation. Kita menyarankan orang. You should use your mask every day. You should wash your hands using soap. Kamu sebaiknya menggunakan masker setiap hari. Kamu sebaiknya mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi kalian menggunakan modals di sini ada must ya, should. Oke. Selanjutnya di sini ada pengertiannya bahwa keharusan, larangan, dan himbauan juga sering kita temui di tempat-tempat umum berupa caution atau notice. Caution atau notice itu ya kebanyakan kalian bisa lihat umpamanya kita ke kebun binatang, di situ ada tertulis ya semacam peringatan supaya kita tidak berbuat sesuatu. Atau di mall bisa kita ketemu di mall ada larangan tertentu atau juga di jalan raya. Nah, bagaimana dengan caution atau notice yang kita ketemu? Coba perhatikan caution berikut ini. Contoh, di kebun binatang kita akan ketemu dengan caution do not feed the animals. Artinya jangan memberi makan hewan. Karena apa? Kalau kita beri makan bisa saja makanan itu tidak cocok dengan mereka. Sehingga ada larangan do not feed the animals. Kalian mungkin tidak ketemu dengan kalimat do not feed the animals, tetapi dengan melihat gambar, kalian sudah paham bahwa itu adalah larangan. Selanjutnya, seperti gambar ini bisa kalian ketemu banyak sekali di mall ataupun di pertokoan ataupun di perkantoran. Yang artinya apa? Kalau memang seperti ini gambarnya, berarti ini adalah larangan. Berarti do not smoke atau no smoking. Kalau menggunakan kata no, maka kata kerjanya menggunakan ing. Nah, selanjutnya adalah pola kalimat atau patternnya. Bahwa menggunakan kalimat larangan ataupun juga himbauan itu menggunakan rumus subject, kemudian must, verb one. Contohnya subjek itu seperti I, you, we, they, she, he, it ya. Nah di sini kita karena melarang orang kita pakai kata you. You itu subjek, kemudian letakkan kata must di tengah, kemudian verb one, kata kerja bentuk pertama, use. Ingat ya tanpa ing atau ed. Kemudian boleh objeknya. Kalau menggunakan kata do not atau don't, maka langsung menggunakan kata verb one. Contohnya, don't swim in the river. Don't, jangan ya. Jadi kalian kalau mau melarang seseorang bisa menggunakan kata don't swim in the river. Nah, kemudian
Jika menganjurkan atau memberi saran, himbauan, kalian bisa menggunakan kata should. Should itu sebaiknya, seharusnya. Maka sama rumusnya, yaitu you sebagai subjek, kemudian should diletakkan setelah you, kemudian kata kerja pertama atau verb one, setelah itu boleh objek, ya. Nah, apa itu verb one atau kata kerja satu? Contohnya itu seperti go, pergi, study, belajar, write, menulis, sleep, tidur. Nah, kata-kata ini tidak boleh menggunakan akhiran, contoh akhiran ing tidak boleh. Contoh seperti don't going, salah, tetapi menggunakan kata don't go. You should go, jangan you should going atau you should gone, itu salah. Jadi kita menggunakan struktur yang benar pada saat menggunakan kata-kata ini. Okay students, I think that's all